di hadis yang berikutnya ini disebutkan, para dukun yang mendapatkan berita dari setan, dari iblis, tentang bocoran yang didapat dari pembicaraan para malaikat di langit itu, menyampaikan kepada para pendukun, kemudian dukun ini menambahkan dengan 100 kedustaan. Jadi udah berapa itu, benar nggak? Setan aja yang dapetin satu bocoran yang didapatkan oleh setan, setan nambahin 100 kedustaan, disampaikan kepada dukun. Dukun yang dengar dari setan, yang udah ada 100 kedustaan itu, walaupun tetap ada satu kebenaran, ditambahin lagi sama dukun dengan 100 kedustaan lagi. Jadi kacau balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita langsung saja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, seorang sahabat bertanya, keluarganya ini sangat percaya kepada seorang guru, sehingga apabila mereka ingin mengetahui tentang segala sesuatu tentang seseorang, guru itu tinggal bilang, kirim fotonya sama tanggal lahirnya, maka akan saya ceritakan tentang orang ini. Begitu, Ustadz. Ya Allah. Ya, ini memang satu hal yang tipis sebetulnya. Tapi tipis dalam hal secara kasat matanya. Tapi sebetulnya ada beda yang sangat mendasar. Memang ada dua jenis orang yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ada orang-orang wali-walinya Allah yang diberikan karomah oleh Allah, sehingga para wali-walinya Allah ini dapat melihat apa-apa yang telah terjadi atau bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya yang sangat terkenal, karomah yang wali yang memiliki karomah seperti ini, yaitu wali kutub yang namanya Abu Hasan Az-Zazili. Abu Hasan Az-Zazili merupakan salah seorang dari wali kutub, wali yang paling tinggi. Ini mempunyai karomah. Beliau ini bisa melihat apa-apa kejadian yang akan terjadi di masa depan sampai dengan akhir hari kiamat. Benar. Bahkan waktu itu Abu Hasan Az-Zazili mengatakan, seandainya lisanku ini tidak dibatasi oleh syariah, tentu akan aku sampaikan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan sampai hari kiamat. Ini penting. Seandainya lisanku tidak dibatasi oleh syariat, maka akan aku beritahu kejadian-kejadian masa depan yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang golongan pertama, wali-walinya Allah, memang diberikan karomah untuk bisa melihat hal-hal yang akan terjadi di masa depan, tapi wali-walinya Allah ini dibatasi oleh syariah, sehingga mereka tidak mengatakan apa yang mereka ketahui. Itu sebabnya juga, kalau kita udah pernah dulu menyampaikan juga bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, apabila aku beritahu kalian semua yang aku ketahui, maka niscaya darahku akan halal bagi kalian. Jadi para wali-walinya Allah, mereka mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, tapi ada batasan-batasan syariah yang menyebabkan mereka tidak mengatakan apapun yang mereka ketahui. Rasulullah SAW dalam berbagai kitab-kitab diceritakan bahwa beliau itu mengetahui segala sesuatu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi beliau tidak mengatakannya. Setelah kejadian itu terjadi, orang-orang baru menyadarinya hal tersebut. Misalnya ketika Rasulullah SAW waktu itu menyampaikan bahwa cucuku ini Al-Hasan akan menjadi pemersatu di dalam kalangan umatku. Dan betul terjadi. Di zamannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, waktu itu umat Islam bersatu. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, yang ini tidak mengatakan, tapi beliau mencium leher dari cucu beliau Al-Husain, yang kita tahu kemudian di suatu saat di Padang Karbala
Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dipenggal kepalanya. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah untuk bisa melihat apa-apa yang terjadi di masa depan. Tapi syariat membatasi mereka untuk tidak menyampaikannya. Bahkan di kalangan ini ya, kalangan para murid-murid tasawuf, itu kalau kita mau ketemu dengan seorang guru yang kita yakini, guru ini mampu melihat hal-hal yang telah terjadi maupun yang akan datang, maka biasanya kita itu disarankan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian berdoa kepada Allah, wahai Allah, dengan wudu ini, dengan karuniamu Allah, tutupilah aib kami dan jangan engkau buka aib kami. Ini. Jadi kita berwudu, minta pertolongan kepada Allah agar Allah menutup aib kita sehingga tidak terlihat oleh guru-guru tasawuf yang akan kita temui tersebut. Nah, ini. Karena mereka diberikan karomah untuk bisa melihat apa-apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, sehingga kita wudu dulu nih supaya jangan aib kita terbuka. Kita wudu dulu lalu kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, dengan wudu ini dan dengan pertolonganmu Allah, tutuplah aib kami dan jangan engkau bukakan aib kami, jangan engkau hinakan kami dengan aib kami tersebut. Ini golongan pertama, orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti ini biasanya ketika didatangi oleh orang dan bertanya untuk satu hal, biasanya mereka itu dengan enteng aja menjawab, karena mereka juga nggak bisa merubah apa-apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kadang-kadang mereka mengatakan, insya Allah nanti kalau memang rezekinya Allah akan takdirkan begini-begini. Nah gitu. Insya Allah kalau nanti dijalani terus dengan sabar, istiqomah, dengan baik, nanti insya Allah akan tercapai apa yang gitu. Jadi biasanya jawabannya seperti itu, tapi tidak spesifik tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Golongan yang kedua, itu golongan pertama ya, golongan pertama. Para wali-walinya Allah. Golongan kedua adalah golongan para dukun. Nah ini, lain lagi. Ini adanya di hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita ambil dua saja, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3288. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, ketika para malaikat sedang berbicara, membincangkan tentang apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini, maka setan mencuri dengar. Oke? Ketika para malaikat lagi ngomong-ngomong gitu, apa yang akan terjadi di muka bumi ini, setan mencuri dengar. Kemudian setan menambahkan dengan 100 kedustaan dan menyampaikannya kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang menjadi kaki tangannya setan. Ini adanya hadis riwayat Bukhari nomor 3288. Di hadis Bukhari nomor 4800, ceritanya agak sedikit berbeda. Oke? Di hadis yang berikutnya ini disebutkan, para dukun yang mendapatkan berita dari setan, dari iblis, tentang bocoran yang didapat dari pembicaraan para malaikat di langit itu, menyampaikan kepada para pendukun, kemudian dukun ini menambahkan dengan 100 kedustaan. Jadi udah berapa itu, benar nggak? Setan aja yang dapetin satu bocoran yang didapatkan oleh setan, setan nambahin 100 kedustaan, disampaikan kepada dukun. Dukun yang dengar dari setan, yang udah ada 100 kedustaan itu, walaupun tetap ada satu kebenaran, ditambahin lagi sama dukun dengan 100 kedustaan lagi. Jadi kacau balau. Sehingga biasanya orang-orang atau ya dukun-dukun ini, mereka dalam meramalkan masa depan, biasanya kalau akhir tahun ya ada aja nih ramalan-ramalan. Biasanya itu nggak pernah spesifik. Biasanya ceritanya cuma tahun depan akan ada pesawat jatuh gitu. Tahun depan ada artis yang akan terlibat skandal kemudian bercerai gitu. Tahun depan ada artis yang dia rujuk lagi. Nggak ada yang spesifik. Biasanya cuma besaran-besaran doang. Nah, karena apa yang disampaikan itu, kalau kita jumlahin ya 100 kedustaan yang ditambahkan oleh setan, kemudian para dukun menambahkan lagi dengan 100 kedustaan, ada 200 kedustaan, tapi ada satu kebenaran.
Nah, ketika benar terjadi, maka orang mengatakan, kan benar. Nah, emang dukun itu pas tuh, hebat dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Memang ada kebenarannya, ada satu kebenaran, tapi ada 200 kebohongan. Nah, orang nggak membicarakan tentang 200 kebohongannya itu. Orang memuji-muji tentang satu kebenarannya. Masuklah ilmu otak atik gatuk. Nah, itu dipas-pasin, dicocok-cocokin. Bener kan, bener kan, bener kan, bener nggak? Yang 200 kebohongannya nggak dianggap. Yang dianggap yang satu kebenaran. Memang ada kebenarannya satu, itu yang dicuri dari langit, bener nggak? Tapi udah ditambah-tambahkan dengan berbagai macam cerita-cerita lain oleh setan, ditambah lagi sama cerita-cerita kedustaan lagi oleh para dukun. Nah, inilah dua kelompok orang yang kita harus waspadai, jangan sampai kita tertipu dengan kelompok yang kedua, yaitu para dukun yang mendengar ke berita-berita dari setan yang udah ditambahin 100 kedustaan, ditambahin lagi sama dukunnya kedustaan. Kita datangi orang-orang wali-wali Allah yang memang betul-betul ini kelihatan dari akhlaknya, dari perilakunya, dari kesolehannya, dan biasanya mereka tidak pernah menyampaikan sesuatu yang spesifik. Mereka mengatakan insya Allah, qadarullah, dan kalau diizinkan oleh Allah, begini-begini. Gitu, Fit. Baik Ustadz, jadi kita sudah bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang kaleng-kalengan. Ustadz, ini bagaimana cara dia memberitahu keluarganya itu, Ustadz? Ya, sebetulnya dua-duanya kan ada miripnya. Tadi kita bilang kan, ada secara kasat mata ada miripnya. Baik yang keluar dari mulut para wali-walinya Allah, maupun yang keluar dari mulut para dukun. Cuman yang keluar dari mulut para dukun ini udah ditambahi berbagai kedustaan, sedangkan yang keluar dari mulut para wali-walinya Allah ini betul-betul mereka sangat menjaga sekali apa-apa yang mereka ketahui disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu saran kami, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kemudian ajaklah kepada orang-orang yang memang memiliki akhlakul karimah. Para wali-wali Allah ini tidak mau mengumbar apa-apa yang mereka ketahui. Ingat kata-kata Abu Hasan As-Sazili tadi, Rilan, mengatakan, sungguh syariat telah membatasi lisanku. Seandainya saja lisanku ini tidak dibatasi oleh syariah, tentu telah aku beritakan apa yang aku ketahui tentang masa depan. Jadi para wali-wali Allah ini, pokoknya kalau ada orang yang kerjaannya ngumbar-ngumbar segala macam, bukan itulah pokoknya. Tiap ada orang datang lihat foto begini langsung bisa ngomong-ngomongnya, bukannya model begitu. Tapi kalau ada orang datang lalu mengutarakan kesulitan hidup yang dihadapinya begini begitu dan sebagainya macam, lalu dia bilang insya Allah kalau nanti memang takdirnya Allah, apa yang diharapkan akan terjadi. Biasanya begitu. Itu para wali-walinya Allah, mereka sangat hati-hati menjaga dan tidak pernah biasanya mau menukarkan nasihat-nasihat kebaikan itu dengan hal yang sifatnya materialisme duniawi. Ini salah satu yang berikutnya bisa kita ambil garis bawahnya lagi. Biasanya mereka betul-betul dengan ikhlas menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan dan tidak mau menukarnya dengan hal-hal yang sifatnya materialisme duniawi. Gitu, Fit. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, ini penasaran. Ruqyah Ustadz, Ruqyah itu benar adanya kan? Ruqyah memang dikenal di dalam Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak menyukai Ruqyah. Karena Ruqyah adalah satu metode, satu cara ketika akinya itu udah benar-benar soak. Jadi harus dijamper tuh, harus ditolong tuh dengan energi, dengan kekuatan di luar diri orang tersebut supaya ruhnya yang telah begitu mengecil. Jadi ketika orang itu udah terlalu banyak dikuasai dirinya ini oleh nafsu dirinya, maka kita tahu kan ada jasad, ada nyawa, ada ruh ya. Ketika jasadnya itu dikuasai oleh nyawanya sedemikian dahsyatnya, ruhnya itu mengecil. Kecil, diliputi oleh nafsunya yang luar biasa, besar. Ketika ruhnya itu begitu redupnya, maka memang diperlukan bantuan ruqyah. Supaya ruhnya ini bisa kembali menyala. Ibaratnya tuh kalau kita punya
bara, apa namanya, areng, batu bara itu, areng ya. Ketika udah mau itu, kita perlu itu tuh, kekuatan dari luar, kipas lagi supaya nyala lagi tuh arengnya, bener nggak? Tapi ketika arengnya udah nyala, nggak usah dikipas-kipas. Biarin aja, nanti arengnya nyala sendiri, bener nggak? Nah, ini sebetulnya yang kita maksud dengan ruqyah. Memang ruqyah itu ada, tapi tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Karena sebetulnya tiap-tiap manusia itu, sebagaimana areng tadi, dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan apinya sendiri. Tiap-tiap kita ini ada ruhnya Allah di dalam diri kita ini, sehingga kita sebetulnya mempunyai kemampuan untuk terhubung dengan Allah, untuk memantulkan nurnya Allah, sebenarnya. Tapi ketika kita udah begitu lemahnya, apinya begitu kecil, ruhnya itu, nurnya itu begitu kecil karena terselubungi oleh nafsu duniawi kita, maka pada saat yang telah begitu redupnya, kita boleh menggunakan ruqyah. Nah, untuk ruqyah ini juga sama kayak pertanyaan yang pertama, ada dua. Ada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk meruqyah. Tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya tidak punya kemampuan untuk meruqyah. Tapi dia belagak-belagak bisa meruqyah, kira-kira begitu. Nah, di golongan yang kedua ini ada lagi yang lebih gelo. Ada lagi yang lebih parah daripada sekedar pura-pura bisa meruqyah. Tapi dia mengambil kesempatan untuk melakukan maksiat atas nama ruqyah tersebut. Sehingga jadilah dia dukun cabul. Nah, ini macam-macam. Itu ada di mana-mana lah. Mau namanya juga malpraktek, bener gak? Bahkan di tarekat juga ada orang-orang yang ngaco juga gitu. Karena untuk ngasih tahu kan, kalau dalam ilmu tarekat ya ada la ilaha illallah gitu. Jatuhnya la illallahnya itu di mana? Itu dua jari di bawah ini ya. Nah, nanti udahlah gurunya cowok, yang muridnya cewek, ngasih tahu tempatnya di mana. Ini nggak benar, nggak benar. Jadi malpraktek seperti itu ada di mana-mana. Di mana-mana selalu ada malpraktek. Kalau ada malpraktek kayak gitu, nggak usah ikuti yang kayak begitu, karena dia udah menyimpang dari apa-apa tujuan dan ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW turun-menurun sampai dengan saat ini ke tangan kita. Gitu, Fit. Baik, semoga jawaban ini dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.